Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai pencegahan deadlock pada sistem operasi. Deadlock adalah situasi proses yang saling menunggu untuk waktu yang tidak pasti dikarenakan sumber daya yang tidak tersedia dan sedang digunakan oleh proses yang lainnya. Adapun untuk video kali ini, pencegahan deadlock yang akan saya jelaskan yaitu dia dengan menggunakan algoritma banker dan juga dengan bantuan algoritma safety dan algoritma request. Yang pertama, di sini ada contoh yaitu terdapat 5 proses yaitu P0, P1, P2, P3 dan P4 dengan 3 tipe sumber daya yaitu A, B, dan C. Di mana A dia memiliki 10 anggota, di mana dia sudah dialokasikan untuk proses tersebut ada 2, 3, dan 2. P1-nya 2, P2-nya 3, dan P3-nya 2. Yaitu dia sudah digunakan sebanyak 7. Maka yang tersedia dia ada 3. Kemudian untuk B, dia memiliki 5 anggota, di mana dia sudah dialokasikan di P3-nya sebanyak 1 dan di P0-nya sebanyak 1. Maka yang available tinggal 3. Kemudian ada yang untuk C, dia memiliki 7 anggota, yaitu sudah dialokasikan di P2 sebanyak 2, P3 sebanyak 1, dan P4 sebanyak 2. Maka ini sisanya dia sama dengan 2. Nah, kemudian di sini kita akan melihat bahwa di max-nya di P0-nya sini, max-nya itu adalah 7, 5, 3. Di mana baru dialokasikan yaitu sebanyak 0, 1, 0. Maka need-nya didapatkan 7, 4, 3, yaitu max dikurangkan dengan allocation-nya. Untuk P1-nya, 3, 2, 2 dikurang 2, 0, 0 sama dengan 1, 2, 2. Kemudian untuk P2-nya, 9, 0, 2 ditambah dengan 3, 0, 2, itu dia need-nya sama dengan 6, 0, 0. Kemudian untuk P3, max-nya sebesar 2, 2, 2 dikurang dengan allocation-nya 2, 1, 1, maka itu sama dengan 0, 1, 1. Dan P4-nya max-nya yaitu dia 4, 3, 3 dikurang dengan allocation-nya 0, 0, 2, maka sama dengan 4, 3, 1. Selanjutnya algoritma safety pada algoritma banker, di mana algoritma safety itu dia sintaksnya if need-nya lebih kecil atau sama dengan available, maka prosesnya akan dieksekusi. Nah, kemudian akan didapatkan juga available yang baru, di mana available baru didapatkan dengan menambahkan available yang lama ditambah dengan allocation-nya. Akan tetapi jika need-nya tidak lebih kecil atau sama dengan available, maka proses tersebut tidak bisa dieksekusi dan akan dilanjutkan pada proses yang selanjutnya. Nah, di sini contoh yang tadi akan saya proses, di mana dimulai dengan P0. P0 sama dengan need kecil dari sama dengan available, di mana need-nya dia sebesar 743. Kemudian available-nya sebesar 332, di mana need-nya tidak lebih kecil dari 332, maka dia P0 tidak bisa dieksekusi, maka dilanjutkan ke P1. P1 dia sama dengan need-nya yaitu 122 kecil dari available-nya yaitu 332. Karena dia betul, maka P1-nya akan dieksekusi. Nah, kemudian akan didapatkan new available-nya yaitu rumusnya tadi available ditambah allocation, yaitu dia sama dengan available-nya 332 ditambah dengan allocation dari P1 yaitu 200, maka didapatkan available-nya atau available yang barunya yaitu 532. Kemudian selanjutnya di P2, need-nya itu dia 600 dan available-nya dia sama dengan 532, di mana need-nya lebih besar dari available. Maka dia itu tidak lebih kecil kan, maka salah, berarti P2 tidak bisa diproses atau tidak bisa dieksekusi, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu P3, di mana need dari P3 yaitu dia 011 dan didapatkan available tadi dia 532, di mana need-nya lebih kecil dari available, maka P3 dapat dieksekusi
kemudian didapatkan new available-nya yaitu 532, nilai yang available yang lama tadi, kemudian ditambahkan dengan allocation-nya, allocation dari P3 yaitu 211, maka didapatkanlah dia sebesar available yang barunya sebesar 743. Nah, selanjutnya untuk P4 dia sama dengan need-nya yaitu 431, kemudian kecil dari sama dengan available-nya 743. Karena dia benar, maka P4-nya dieksekusi. Kemudian didapatkan new available-nya yaitu sebesar 743 ditambah dengan 002 yaitu sama dengan 745. Maka new available-nya sebesar 745. Kemudian karena proses darinya sudah sampai P4 atau yang terakhir, maka kita kembali ke P0 yang tadi dia belum bisa dieksekusi, yaitu P0 dia sama dengan 743 need-nya, dan dia available-nya 745, dimana need-nya sudah lebih kecil dari available, maka P0 dapat dieksekusi. Kemudian dapatkan lagi new available-nya yaitu 745 ditambah dengan 010 yaitu sebesar 755. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke P2, dimana P2 need-nya sebesar 122, itu dia sudah lebih kecil dari available-nya yang tadi yaitu 755. Maka karena dia sudah benar, P2 dapat dieksekusi dan didapatkan new available-nya adalah 755 ditambah 302 yaitu 1057, dimana semua jumlah dari available ini dia adalah 1057. Nah, dari proses yang tadi kita dapatkan urutan dari eksekusi prosesnya yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2. Dan kita ketahui juga bahwa sistem dalam keadaan state atau selamat dan dia memenuhi kriteria dari safety. Selanjutnya yaitu mengenai resource request algorithm atau algoritma request. Nah, dimisalkan pada proses P4 meminta request yaitu dia 330 pada resource requestnya, maka dapat kita lakukan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yaitu jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama, requestnya lebih kecil atau sama dengan need-nya. Kemudian yang kedua, requestnya lebih kecil atau sama dengan available. Nah, jika dua syarat tersebut terpenuhi, maka akan didapatkan available yang baru yaitu dia sama dengan available dikurangkan dengan request, dan kemudian allocation yang baru dia sama dengan allocation yang lama ditambah dengan request, dan need yang baru dia sama dengan need dikurang dengan request. Baru nanti akan diperiksa safety state dengan menggunakan algoritma safety seperti contoh yang tadi. Nah, ini kita akan proses dia yang P1 minta request 102. Pertama tadi kita harus melihat requestnya apakah dia sudah lebih kecil sama dengan need. Di sini requestnya dia adalah 102, kemudian need-nya adalah 122. Maka dia benar sudah lebih kecil. Maka kemudian yang kedua, requestnya dia lebih kecil sama dengan available. Requestnya 102 dikurangkan dengan available-nya 332, dia juga benar. Kemudian yang ketiga kita dapatkan karena dia benar yang kedua yang tadi, available yang barunya yaitu available yang lama 332, kemudian dikurangkan dengan request 102 sama dengan 230, dan allocation yang baru itu dia sama dengan allocation yang lama yaitu 200 ditambahkan dengan request yaitu 102 sama dengan 302. Kemudian need yang lama yaitu dia 122 dikurangkan dengan requestnya 102 sama dengan 020. Ini saya masukkan available yang barunya di sini, kemudian allocation yang baru dan need yang barunya. Nah, kemudian akan kita periksa apakah proses tersebut dia safety-nya atau tidak menggunakan algoritma safety. Kita mulai dengan P0 nya, yaitu P0 sama dengan need kecil dari atau sama dengan available. Nah, need-nya yaitu dia sebesar 743, dia kecil dari atau sama dengan 230 available-nya.
Karena dia di sini dia salah, maka P0-nya tidak bisa dieksekusi dan akan kita lanjutkan pada proses yang berikutnya, yaitu dia P1. P1 nitnya yaitu sebesar 020, kemudian available-nya sebesar 230. Dimana dia betul nitnya lebih kecil dari available, maka eksekusi dari P1 dapat dilakukan. Kemudian kita dapatkan juga available yang barunya, yaitu available yang lama ditambahkan dengan allocation, yaitu dia sama dengan 230 ditambah dengan 302, yaitu sebesar 532. Available yang baru didapatkan 532. Nah, proses selanjutnya yaitu P2, netnya sebesar 600, kemudian available-nya tadi sebesar 532. Dimana netnya dia tidak lebih kecil dari available, maka P2-nya tidak dapat dieksekusi dan akan kita lanjutkan pada proses yang berikutnya, yaitu di sini dia P3. P3 netnya yaitu dia sebesar 011, kemudian available-nya sebesar 532. Dimana di sini dia benar bahwa netnya lebih kecil dari available, maka P3 dapat dieksekusi. Kemudian didapatkan juga new available-nya yaitu sebesar 532 ditambahkan dengan 211, yaitu sebesar 743. Kemudian kita lanjutkan pada proses berikutnya yaitu P4. P4 netnya sebesar 431, dia kecil dari sama dengan available-nya yaitu 743. Karena dia benar, maka P4 dapat dieksekusi dan dapatkan pula new available-nya yaitu 743 ditambahkan dengan 002 yaitu sebesar 745. Nah, kita kembali kepada P0 tadi yang belum bisa dieksekusi, yaitu P0 tadi netnya 743 dan available-nya sekarang 745. Maka di sini sudah benar netnya lebih kecil dari available, maka P0 tadi dapat dieksekusi dan dapat kita ketahui juga new available-nya yaitu 745 ditambah dengan 010, yaitu dia sebesar 755. Nah, kita lanjutkan lagi untuk P2. P2-nya tadi netnya 600, kemudian available-nya 755. Karena di sini benar netnya lebih kecil dari available, maka P2 dapat dieksekusi dan dapatkan juga new available-nya yaitu 755 ditambah 302 yaitu sebesar 1057. Dimana berarti di sini jumlah dari keseluruhan available-nya yang baru yaitu dia 1057. Maka di sini urutan eksekusi prosesnya yaitu dia P1, P3, P4, P0 dan P2. Dan kita ketahui juga bahwa sistem dalam keadaan state selamat dan juga sudah memenuhi kriteria safety. Nah, sini contoh selanjutnya. Misalkan di sini pada tabel prosesnya P4 dia memiliki request atau permintaan penambahan sumber daya yaitu dia sebesar 330. Kita yang pertama yaitu kita lakukan pengecekan apakah requestnya sudah lebih kecil dari need. Requestnya dia 330, kemudian need-nya dia adalah 431. Nah, karena ini dia benar, kita lanjutkan yang kedua yaitu requestnya apakah dia sudah lebih kecil sama dengan available. Requestnya tadi 330, available-nya dia sama dengan 332. Nah, ini dia juga benar bahwa requestnya lebih kecil dari available-nya. Maka selanjutnya di sini kita dapatkan untuk available yang baru yaitu available yang lama dikurangkan dengan request. 332 dikurangkan dengan 330 maka sama dengan 002. Kemudian untuk allocation yang baru, allocation yang lama yaitu dia sebesar 002 ditambahkan dengan requestnya yaitu 330. Maka didapatkan untuk allocation dari P4 yang baru yaitu dia 332. Selanjutnya untuk need yang barunya, need yang lama 431 dikurangkan dengan requestnya yaitu 330, maka need yang barunya sebesar 101. Selanjutnya kita lihat apakah proses tersebut dia safety atau tidaknya. Kita mulai dengan P0-nya. P0 need-nya yaitu sebesar 743, kemudian available-nya 002. Karena dia di sini need-nya tidak lebih kecil, karena dia salah, maka P0-nya tidak dapat dieksekusi dan kita akan lanjutkan pada proses berikutnya. Proses berikutnya P1, need-nya yaitu dia sebesar 122, available-nya sebesar 002. Nah, di sini dia juga tidak lebih kecil need-nya daripada available, maka P1 juga tidak bisa dieksekusi. Kita lanjutkan ke P2. P2 need-nya 600 dan available-nya 002. Di sini dia juga need-nya lebih
tidak lebih kecil dari available, maka P2 tidak dapat dieksekusi. P3 dia need-nya 011, kemudian available-nya 002, tidak lebih kecil juga, maka P3 juga tidak dapat dieksekusi. Kemudian P4-nya 431 kecil dari atau sama dengan 002, dia salah, maka dia sama, tidak dapat dieksekusi juga. Maka kita ketahui bahwa sistem dalam keadaan state tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria, yang artinya dia unsafety. Baiklah, itulah proses dalam pencegahan deadlock dengan menggunakan algoritma Banker dan juga dengan bantuan algoritma safety dan algoritma request beserta contoh-contohnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.